Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan belajar seperti biasa lagi tentang materi kurban, yang mana kita akan tetap belajar online ya anak-anak, karena masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Mudah-mudahan keadaan pandemi ini dapat berakhir, dapat selesai. Semoga agar kita semua dapat belajar seperti biasa di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi kurban. Nah, yang mana materi tersebut di dalam buku paket di halaman ke 46 dan 47 dan seterusnya. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengertian kurban, sejarah daripada kurban, waktu dan hukum kurban, syarat dan ketentuan hewan kurban, dan yang terakhir yaitu tentang larangan bagi orang yang ingin berkurban. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya, yang pertama yaitu pengertian daripada kurban. Kurban secara bahasa yaitu qurba yaqrabu kurbanan, yang berarti mendekatkan. Nah, secara istilah kurban yaitu menyembelih daripada hewan kurban, baik itu kambing, unta ataupun sapi, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian daripada kurban. Selanjutnya yaitu sejarah daripada kurban. Nah, sejarah daripada kurban ini muncul ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwasanya beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim bermimpi sampai 3 kali bahwasanya dia diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah yang ketiga kalinya bahwa Nabi Ibrahim yakin bahwasanya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mimpi yang ketiga kalinya tersebut, maka Nabi Ibrahim pun mendiskusikan ataupun membicarakan kepada anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, bahwasanya aku telah mendapatimu di dalam mimpiku, dan aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Nah, berbeda dengan, dan Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu." Nah, jadi Nabi Ismail ini menerima dengan lapang dada, menerima dengan keridhaannya. Nah, ini merupakan bentuk yang patut dicontoh, merupakan ketaatan yang patut dicontoh oleh kita semua sebagai umat muslim. Nah, oleh karena itu, karena bersedianya Nabi Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim pun segera melaksanakan daripada untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nah, hari itu dilaksanakan pada 10 Zulhijjah, yaitu tepat pada hari Idul Adha, yang mana kita biasanya merupakan hari Idul Adha. Nah, ketika itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nah, seketika pedangnya sampai ke leher Nabi Ismail, maka seketika itu pula malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba ataupun seekor kambing. Nah, ini merupakan bentuk daripada ketaatan seorang Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang Nabi Ismail. Yang kedua nabi ini merupakan mencontohkan daripada bentuk ketaatan yang sangat perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, jadi itu sejarah daripada munculnya kurban ataupun munculnya menyembelih hewan kurban pada hari 10 Zulhijjah, yaitu pada hari Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12 dan 13-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum dan waktu daripada kurban.
Jadi hukum kurban yaitu menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menurut mereka semua, menurut mereka bertiga tersebut, menurut beliau bahwasanya hukum berkurban yaitu sunnah. Adapun menurut Imam Hanafi, berkurban merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki rezeki yang cukup. Nah, namun adapun menurut Profesor Yusuf Qaradawi, bahwasanya dari beberapa pendapat tersebut yang paling benar yaitu pendapat bahwasanya berkurban yaitu sunnah, karena berpatokan kepada berpatokan kepada pekerjaan yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, bahwasanya Sayyidina Umar dan Abu Bakar ini pernah tidak menyembelih hewan kurban agar umat manusia ataupun agar para pengikutnya tidak mewajibkan bahwasanya kurban itu wajib. Nah, jadi untuk itu kenapa Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar pernah tidak berkurban, agar kurban tersebut, agar umat tidak mengira bahwasanya kurban merupakan kewajiban. Jadi kurban merupakan jadi hukum kurban hanyalah sunnah. Namun kurban bisa juga menjadi sunnah muakkad apabila orang tersebut memiliki kemampuan ataupun memiliki kekayaan ataupun memiliki kecukupan untuk melaksanakan kurban. Nah, dengan kurban yaitu kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, jadi tadi itu hukum kurban yaitu merupakan sunnah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu waktu daripada kurban. Nah, waktu kurban yaitu yang pertama yang jelas pasti hari Idul Adha, yang mana hari pertama, hari 10 Zulhijjah, yaitu hari pertama kurban, yaitu setelah sholat Idul Adha. Nah, itu melaksanakan hewan kurban. Kenapa? Itu alasannya kenapa biasanya Idul Adha itu sholatnya dicepatkan, karena akan melaksanakan kurban lagi. Nah, setelah itu hari tasyrik yaitu 11, karena hari raya Idul Adha itu pada tanggal 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, itu tadi hari bisa melaksanakan kurban. Dan hari terakhir daripada waktunya melaksanakan kurban yaitu hari tanggal 13 Zulhijjah, yaitu menurut Imam Syafi'i tanggal 13 Zulhijjah tersebut hari terakhir daripada kurban, yaitu waktu terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu tadi waktu terakhir daripada orang-orang yang ingin berkurban. Nah, itu hukum dan waktu daripada kurban. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dan ketentuan hewan kurban. Nah, syarat dan ketentuan hewan kurban ini ada beberapa syarat. Yang pertama, hewan kurban yang disembelih yaitu hewan kurban yang telah mencapai umurnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi semua hewan kurban itu ada umurnya masing-masing, baik itu unta, kambing, sapi, dan domba. Nah, misalnya nih seperti unta berumur 5 tahun. Jadi umur unta itu harus berumur 5 tahun, yaitu memasuki ke 6 tahun, jadi 5 tahun. Jadi tidak boleh dia 4 tahun, 3 tahun masih belum memenuhi syarat. Nah, selanjutnya untuk kambing yaitu berumur 2 tahun. Nah, yang memasuki ke 3 tahun itu untuk kambing. Adapun sapi atau kerbau yaitu 2 tahun, berumur 2 tahun juga sama seperti kambing, yang memasuki ke 3 tahun. Jadi dia harus berumur 2 tahun terlebih dahulu, maka dia baru memasuki syarat menjadi hewan yang bisa dikurban. Nah, selanjutnya yaitu hewan kurban tidak sakit dan kurus. Jadi hewan kurban itu tidak boleh sakit, tidak boleh jadi ketika hewan kurban tersebut sakit, maka tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan. Jadi hewan tersebut harus sehat, kondisi badannya harus sehat ya, jadi baru bisa dikurbankan. Selanjutnya yaitu hewan kurban tidak tenggelam biji matanya. Maksudnya hewan kurban tersebut tidak boleh cacat fisiknya. Nah, jadi tidak boleh sakit, tidak boleh cacat. Jadi hewan kurban harus sempurna
fisiknya. Jadi hewan kurban harus yang sebaik-baiknya daripada hewan yang ingin dikurbankan. Sebaik-baiknya hewan yang misalnya kambing, maka kambingnya juga harus baik, harus sehat, tidak boleh cacat. Nah, itu baru memasuki daripada syarat dan ketentuan hewan kurban. Nah, apabila telah memenuhi 3 syarat tersebut, maka hewan tersebut boleh dikurbankan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu larangan bagi orang yang ingin berkurban. Nah, jadi apabila seseorang ingin berkurban, maka ketika tanggal 1 daripada hari ke-10 sebelum hari tanggal 10 Zulhijjah, dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, maka orang tersebut dilarang memotong kuku dan memotong rambut, baik itu rambut dari kepala, rambut daripada alis, kumis, bagian ketiak ataupun bagian kemaluan, maka dilarang untuk memotong rambut tersebut. Nah, itu daripada larangan bagi orang-orang yang ingin melaksanakan kurban. Nah, anak-anak Bapak semuanya, mungkin itu dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.